Sudah siapkah Bapak Ibu? Jangan sampai waktu Anda terpotong banyak, karena Anda pasti udah penasaran banget, pengen banget mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pertama, speaker kita yang pertama, Bapak Ibu. Nah, tadi Pak Eko sudah menjelaskan tentang speaker kita, nah supaya Bapak Ibu sedikit dapat informasi lebih detail sedikit ya. Pak Suwandi Taruna saat ini beliau sendiri sebagai HR di Kalbe Internasional, dan Bapak Ibu dengan berbagai macam pengalaman yang sudah beliau lakukan, yang sudah beliau lewati, rasanya sangat tepat deh untuk kemudian berbicara tentang materi yang akan kita bahas bersama-sama di pagi hari ini. Apalagi dengan pengalaman 20 tahunnya sebagai seorang HR gitu ya. Dengan latar belakang beliau dari psikologi, bahkan dilengkapi juga dengan marketing postgraduate dari STIE Supra Jakarta. Which is itu sekarang kita sebutnya Kalbis ya. Nah, oke. So Bapak Ibu, kita akan mulai membahas dengan hal yang umum terlebih dahulu. Bicara soal situasi yang seperti ini di mana kita dituntut untuk bisa agility Bapak Ibu di next normal. Pertanyaannya bagaimana kemudian berkaitan dengan bisnis strategi yang harus kita siapkan supaya kita benar-benar bisa fleksibel tadi ya Bapak Ibu ya. So Bapak Ibu, mari sebentar lagi kita akan mengundang pembicara kita Suwandi berbicara soal bagaimana caranya kita bisa siap dengan perubahan yang ada, menyiapkan gaya hidup, kebiasaan, pola pikir, baik terutama nih Bapak Ibu, semuanya kan berpindah dari offline pindah ke online. Nah Bapak Ibu, that's why Bapak Ibu, HR Agility sangat dibutuhkan untuk bisa selaras dan sinergis dalam perubahan-perubahan tersebut pastinya. Dan kita sudah bertemu dengan salah satu pakarnya Bapak Ibu. Tidak mau berlama-lama, boleh dong Bapak Ibu semua tangannya digoyang-goyang dulu, digoyang-goyang, boleh dong. Anda on-kan atau enggak videonya, lalu kemudian Anda merengkan sedikit Bapak Ibu. Mari kita akan memanggil pembicara kita pertama dengan tepuk tukul kita, tepuk yang semangat betul ya. Mari kita panggil Pak Suwandi. Silakan Pak Suwandi, waktu dan tempat saya berikan. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Suara saya cukup bisa jelas ya, didengar ya? Keren, jelas. Oke ya, oke ya, oke. Iya, senang sekali bisa ini ya, bisa ketemu dengan begitu banyak orang dari peserta dari berbagai macam latar belakang, gitu ya. Kita bisa sharing juga. Dan buat UAP juga ya, happy birthday 20 tahun, ya, semakin sukses ya. Oke ya. Ya, saya langsung mulai aja karena waktu juga supaya kita bisa hemat. Saya share screen ya. Ya, mestinya sudah ini ya, sudah nampak. Sudah. Tinggal di full screen. Oke. Oke. Iya. Oke. Ya Bapak dan Ibu. Jadi sesuai dengan topik yang diambil ya untuk webinar kali ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita bisa lincah ya, itu lincah gitu ya. Dan materi saya lebih kepada bagaimana bisnis strategi itu harus mungkin dengan situasi semacam ini harus lincah juga, dan bagaimana HR bisa mengikuti gitu, menyelaraskan dengan situasi next normal itu. Nah, beberapa dari kita mungkin kenal new normal gitu ya. Nah, ini kita sedikit menjelaskan kenapa kita menggunakan next normal gitu ya. Nah, yang pertama itu mungkin kita teringat lah zaman dulu gitu, old normal ya. Bisnis itu berjalan as usual ya. Nah, kemudian di luar dugaan ya, sebenarnya kita nggak pernah nyangka juga tiba-tiba ada yang namanya virus corona gitu. Nah, masuklah beberapa langsung muncul nih ya, new normal. Dan
banyak situasi yang harus survive, bahkan mungkin nggak nyangka-nyangka, ada yang benar-benar kaget dan memang terpukul sekali, berusaha untuk survive. Bagaimanapun juga kita berusaha untuk survive. Ya, mungkin teman-teman, bapak-bapak dan ibu teringat gitu ya, di awal-awal gitu ya, nyari hand sanitizer susah, nyari masker susah, rebutan dan seterusnya segala macam, harganya mahal. Ya, semua orang berusaha survive pada saat itu. Nah, sekarang itu relatif sekarang orang sudah mulai untuk ya hidup berdampingan dengan itu gitu ya, dan mulai harus recover nih. Mau nggak mau kita harus life must go on gitu ya, seperti itu. Nah, makna dari agility sendiri di sini, kalau saya mengambil dari definisi standarnya gitu ya, itu ability to move quickly and easily gitu ya. Jadi bagaimanapun juga manusia itu, tadi Mas Eko sempat menjelaskan ya, kita tuh diciptakan dengan begitu luar biasa oleh Tuhan, sehingga kita bisa sebenarnya dengan perjuangan kita, manusia punya kemampuan untuk move quickly and easily. Gitu. Juga punya ability to think and understand quickly. Ya, dalam situasi next normal ini akan begitu banyak hal kreativitas perubahan yang setiap orang akan berusaha untuk mewujudkan itu. Nah, apa yang next normal itu berarti apa sih gitu ya? Nah, sekarang kita banyak sekali ya 3M. 3M itu yang top ya. Apa, pakai masker, kemudian apa namanya? Menjaga jarak ya, menjaga jarak. Sama satu lagi apa ya M-nya ya? Ada yang ini ya. Mbak Dian mungkin ingat ya 3M. Mencuci tangan. Oh, mencuci tangan, betul. Mencuci tangan ya, betul ya. Saya tadi kok menghindari kerumunan terus gitu. Mungkin karena di sini less crowd ya. Iya, 3M ini sebenarnya mencerminkan gitu. Next normal itu akan seperti apa? Yang pertama, low touch, less crowd society, lifestyle-nya berubah ya. Lebih dari 5 orang katanya mau dikasih sanksi atau mungkin diambil Satpol PP gitu ya. Jadi travelingnya low touch, less crowd, shopping juga sama gitu ya, sinema dan seterusnya ya. Dan kedua adalah mulai masuk next normal itu digital dan virtual life itu semakin kuat ya. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, banking from home gitu ya, shopping from home, banyak sekali. Ya, bahkan beberapa kalau kita saya ngikutin di Facebook segala macam, banyak yang reunian pun sekarang sudah online ya. Jadi ini hal-hal yang akan muncul ya. Kemudian healthier lifestyle. Kesadaran orang dengan situasi semacam ini membuat orang itu berusaha untuk bagaimana caranya supaya saya menjaga diri saya tetap sehat. Ya, vitamin ya. Herbal, wah, jamu sempat menjadi primadona gitu. Tiba-tiba muncul jamu gitu ya. Orang-orang itu kan kreatif ya. Untuk sehat itu orang berusaha untuk mencari apapun supaya sehat. Ya, tiba-tiba sepeda diborong ya, cycling ya. Masker, sanitizer segala macam. Dan kreatif juga ada online wellness program dan seterusnya. Dan kemudian yang keempat adalah family home orientation ya. Ada semuanya dilakukan dari rumah ya, praying from home, working from home, learning from home, cooking. Kalau cooking yang pasti di rumah ya. Cuman sekarang jadi menariknya adalah kursus masak ya, bukan dikumpulkan lagi tapi kursus dari rumahnya masing-masing, dan home delivery. Dan yang menarik sekali adalah orientasinya kembali ke rumah ya, di mana keluarga-keluarga diperkuat sebenarnya. Ini menarik, hal-hal menarik yang terjadi di next normal ini. Kemudian yang terakhir adalah yang menarik sekali adalah next normal ini yang terjadi adalah shifting mindset, di mana orang sudah dari offline beranjak ke online ya. Ini sebenarnya sudah terjadi 2019 dengan 4.0, tapi semakin kuat di sini gitu. Dan upskilling, reskill ini menjadi mandatori. Ini yang harus diperhatikan ketika kita memasuki next normal. Nah, impact-nya terhadap bisnis apa, Bapak dan Ibu? Ini
slide ini ada satu yang saya copy dari ini dari e-booknya Yuswo Hadi gitu ya. Corona kills everything pada saat itu. Ada sekian banyak bisnis yang mati, ya, declining bisa mati, ya. Dan tapi juga ada beberapa hal yang kita bisa amati. Ternyata ada bisnis-bisnis yang disebut potential gainers, ya. Dalam situasi semacam ini dia bisa memanfaatkan dengan sangat baik untuk bisa bertumbuh, ya, bahkan memaksimalkan, ya. Ada di situ healthcare, ada food processing, ya. Kemudian ada ya pasti medical, ya. Tapi jangan salah ya, medical pun ya. Ternyata di beberapa negara karena kebetulan saya di company yang menghandle beberapa negara juga, itu ternyata tren obat batuk dan flu itu menurun. Yang menarik adalah kenapa? Ternyata orang berusaha menjaga dirinya sehat, jangan sampai batuk, jangan sampai flu, sehingga obatnya menurun. Itu tapi vitamin naik, ya. Jadi itu tren yang terjadi. Nah, yang impact to business sebenarnya apa? Orang-orang jadi susah jualan, ya, susah doing the business. Karena apa? Ada banyak restriction, ya, ada banyak restriction yang terjadi. Sehingga apa? Revenue-nya menurun, ya. Mungkin Bapak dan Ibu di sini yang bekerja di perusahaan juga akan merasakan kalau Bapak dan Ibu berada di industri yang terkena dampak di potential losers, gitu. Nah, sehingga apa? Dengan decreasing revenue, company itu harus cost maintaining, ya, supaya apa? Menjaga cash flow. Di satu sisi, dia punya karyawan yang harus dijaga juga health and security-nya, ya. Jadi menjadi kompleks. Dan salah satu hal juga limited. Orang mungkin beberapa company freezing recruitment, ya, reducing office, ya. Office sudah nggak menjadi, kalau dulu orang wah punya office di gedung-gedung tinggi segala macam itu mungkin prestis juga mungkin apa. Tapi sekarang semua bekerja dari rumah, ya. Office menjadi suffering juga, ya. Building management, property management itu juga akan suffering, ya. Termasuk manpower cost juga akan dipotong. Nah, beberapa company melakukan redesigning produk fokus. Jadi yang tadinya jualan apa, jadi jualan apa. Marketing strateginya juga diubah. Tadinya strateginya dengan cara seperti ini, ya, berubah lagi gitu, ya. Nah, yang menarik juga saya temukan di beberapa negara itu SPG itu jadi terbatas. Kalau sekarang kan banyak, ya, mungkin masih ketemu di Indonesia sih. SPG, ya, bawain produk sampel gitu. Di beberapa negara itu ada restriction. Karena apa? Dengan ini kan namanya kalau ada SPG ini kan berarti ada touch, ada interaksi. Which is di masa COVID semacam ini, interaksi ini kan menjadi terbatas. Ya, ini marketing strateginya berubah dan bahkan mengubah bisnisnya sendiri. Ya. Dan impact-nya lagi beberapa negara langsung speed up, ya. Digital mindset transformation-nya terjadi. Ya. Ini impact to business. Nah, harus di-redesign. Dengan impact tersebut kita melakukan redesigning, gitu, ya. Banyak sekali, ya. Ada beberapa yang inovasinya jualannya bundling, ya, supaya jualan hand sanitizer, vitamin, ditambah lagi dengan snack yang menyehatkan. Gitu. Jadi banding-banding semacam itu ada satu, ya. Saya punya teman di Jawa Timur, dia sebelumnya bisnis hotel lumayan cukup besar jaringannya, dan dia sebelum COVID dia berusaha untuk membuat bisnis baru, yaitu restoran, ya. Dilalah COVID terjadi, ya, terpukul sekali gitu. Yang dilakukan dia adalah apa? Frozen food. Jadi dia meredesain karena hotel sepi, restorannya harus tutup. Frozen food, dia kontakin semua teman-teman SMA dimanapun, dia kirim frozen food, ya. Sampai bahkan sekarang sudah mulai buka. Ada teman saya yang di Jakarta yang menjadi pooling, teman-teman yang di Jakarta yang mau ngerasain masakan dia bisa beli di orang ini dengan model frozen. Jadi itu beberapa business redesigning yang bisa terjadi, ya. Jadi impact ini membuat orang berpikir untuk lebih kreatif untuk bisa mendesain bisnisnya dengan sebaik mungkin, ya. Ini agility yang terjadi apa, gitu, ya.
yang menarik di sini saya temukan ya, ada beberapa company itu ada yang di gambar ini ya Bapak dan Ibu. Di gambar yang pertama ada apa namanya? Ini dia dulu bisnisnya itu mungkin playground ya, nyemprotin salju. Ya, ya namanya playgroundnya ditutup. Kemudian bisnisnya apa gitu kan? Akhirnya dia membuatnya dengan apa? Itu dibuat semprotan desinfektan untuk open spaces. Ya, dia switching ke sana. Nah, kalau ini bisnisnya mungkin masih sama gitu ya, masih sama, tapi diredesain untuk market yang berbeda. Tapi ada juga yang di sini yang ini bisnisnya swimwear, baju renang. Ya, ternyata dia switching masih dengan channel yang sama, market yang sama, tapi dia offeringnya berbeda. Jadi healthy food. Ya, ini yang menarik juga. Dan beberapa mungkin juga ini jualannya private telepon gitu ya, untuk office, untuk di hotel atau office. Nah, sekarang dia jadi buatin box untuk testing medical, personal medical. Ya, ini switching semua. Di mana memang bisnis itu agile. Ya, untuk bisa survive, ternyata mereka juga sekreatif mungkin memunculkan kesempatan-kesempatan baru. Nah, yang menarik adalah seberapa instan ya, itu bisa mengikuti. Karena HR itu kan bagaimanapun juga dia harus bisa menjadi partner yang baik untuk company-company ini, khususnya company yang memang harus switching, harus berubah dengan masa COVID, mau nggak mau gitu ya. Nah, apa saja sih yang agility yang harus dilakukan gitu ya? Ada office management, sudah pastilah protokol kesehatan itu sudah pasti ya. Tapi yang menarik ini ternyata orang juga harus berpikir sedemikian kreatifnya gitu ya. Kalau ada kasus kemudian kita buka, wah boleh tidak ya? Ini kan confidential. Tapi kalau confidential nanti pada panik. Pada awal-awal itu kan kalau ada kasus dijauhin ya, kayak orang kayaknya ini kena kutukan gitu, harus dijauhin. Itu terjadi ya. Tapi sekarang mungkin orang sudah mulai harus bisa menghandle dengan baik dan orang lebih bijak lah untuk meresponi itu. Kemudian fleksi working style. Yang menarik di sini adalah ada beberapa company yang sudah sejak COVID langsung sudah WFH full ya, ada teman saya sudah 6 bulan ini tidak pernah ke kantor. Nah, tapi yang menjadi hal yang menjadi perhatian ternyata ketika working style from home gini, itu adalah trust. Seberapa company itu juga trust kepada karyawannya, bahwa karyawannya itu di rumah benar-benar kerja. Ya, jangan-jangan di rumah tidur. Gitu kan. Jangan-jangan malah ya banyak sekali. Dan kita menjadi sisi khawatir kerja dengan baik. Jadi ini yang internet saya unstable, suara saya masih terdengar ya? Iya, tadi sempat hilang sebentar. Kemudian, ya. Jadi saya lanjutkan di ini. Jadi bagaimana kita bisa memaintain setiap employee bisa memastikan bahwa saya bekerja dengan baik. Dengan cara apa? Saya memberikan reporting, ya, productivity saya terjaga, effectiveness saya terjaga, gitu ya. Jadi company juga harus bisa melalui HR ya, maintaining connection, ya. Bisa jadi mungkin melakukan sesuatu acara untuk kebersamaan gitu, walaupun virtual it's okay gitu ya, tapi ini menjaga connection. Kemudian tantangannya ya, kita pasti juga diminta untuk cost efisiensi ya, cost efisiensi. Ya ini kita harus bisa bijak untuk menjembatani itu ya, mana yang tetap kita bisa support ke karyawan, mana juga yang mungkin
kita juga harus bisa memahami situasi perusahaan gitu ya. Ini perlu balancing. Dan menjaga employee productivity versus kesehatan dan security-nya mereka. Ya. Yang menarik ya, teman saya dari Philippines kemarin tiba-tiba WhatsApp saya malam-malam, bilang, Pak, ada masukan nggak untuk kita bisa counseling ke karyawan? Loh, saya bilang, kenapa? Karyawan kamu stres? Iya, ternyata karyawannya ada yang stres. Mungkin, saya bilang, kira-kira kenapa gitu? Ternyata dia bilang, mungkin juga ada dilematis. Dilematisnya apa? Itu beberapa karyawannya itu adalah karyawan lapangan yang harus ke lapangan, yang harus ketemu banyak orang, dan sementara di rumahnya dia mungkin dia stay di apartemen atau apa yang ada orang tuanya dan seterusnya, sehingga ini sempat menjadikan apa ya? Sementara ini ya, bisnisnya memang Filipina lagi recover juga, dan berharap untuk kita bisa cukup maksimal gitu ya, maksimal menutup tahun ini dengan penjualan yang baik gitu ya, walaupun kita ngejar dengan target yang mungkin cukup terkoreksi karena COVID. Nah, dia ada dilema seperti itu, sehingga mungkin kita stress handling ini juga menarik ya. Dan leave policy. Nah, ini saya juga mengalami gitu ya. Wah, pada bingung nih. Kalau karyawan cuti gimana? Kalau cutinya ke Surabaya gimana? Kalau cutinya ke Bali gimana? Kalau cutinya nanti pulang harus swab atau tidak? Harus WFH potong gaji atau tidak? Wah, ini diskusi-diskusi yang menarik ya. Ya, ini next normal ini saya yakin juga para praktisi HR maupun bukan praktisi HR, karena karyawan Anda walaupun bukan di HR juga bisa cuti kan? Bisa akan kembali. Nah, ketika kembali Anda gimana gitu kan? Ini perlu apa ya? Ya, agility tadi. Kita bagaimana menyikapi ini dengan secara sebijak mungkin. Dan training people development. Sekarang training nggak bisa di hotel ya. Jadi kalau dulu kan di hotel kumpul gitu ya. Di hotel kumpul. Saya berapa kali ada beberapa yang menawarkan seperti itu, udah pasti nggak direspon. Ya, kemarin saya dapat email, ini bisa nggak diikutin? Ada satu seminar mengenai purchasing, procurement. Saya bilang ini dilakukannya di Bandung offline. Ya, saya juga bingung. Ini kok penyelenggaranya menyelenggarakan offline. Sudah berani gitu ya. Tapi saya yakin pasti juga akan peminatnya juga akan memikirkan kembali gitu kan. Kalau bisa dilakukan secara online. Nah, yang menjadi PR dari HR maupun dari atasan Anda sebagai atasan itu adalah seberapa online training ini efektif. Ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan itu. Ya, karena saya ada satu program yang dulunya offline jadi online. Ketika saya menawarkan beberapa headnya bilang, saya kok kurang struck ya kalau ini dilakukan online gitu ya. Saya lebih struck ketika offline. Iya, tapi kapan? Mungkin sampai tahun depan nggak ada offline-nya. Masa anak buah kamu nggak berkesempatan dapat training ini gitu kan? Ya, it's okay, nggak apa-apa. Coba di online. Kita akan ukur itu efektivitasnya. Ya, jadi ini hal-hal yang menjadi PR kita, bagaimana HR bisa memfasilitasi dengan company yang bergerak, bisnis strateginya berubah, dan juga bisa bekerja sama dengan yang departemen-departemen yang non-HR gitu ya. Untuk sama-sama kita sama-sama lincah, sama-sama bisa menyikapi ini dengan baik gitu ya. Dan ini saya tambahkan di gambar ini, memang COVID-19 ini pushing company untuk yang pertama skill remote ini sudah pasti ya, accelerate digitalization itu sudah pasti, automation juga terjadi, dan ini yang menarik saya dapat dari ada satu e-book yang berkenaan dengan future of work gitu ya, bahwa ternyata 5 tahun ke depan itu top 10 skill yang muncul itu apa gitu ya. Nah, ini yang juga harus cermati oleh kita semua, ya HR maupun non-HR, untuk bisa membekali. Kalau kita mau karyawan kita, karyawan kan support perusahaan kita juga bisa survive, berarti top skill ini yang memang menjadi utama gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini juga nanti akan dibicarakan lebih detail gitu ya
bagaimana di industrial, bagaimana di kita attract talents, kita retain talents gitu ya. Dan narasumber-narasumber yang lain juga sudah menyiapkan materi dengan begitu luar biasanya untuk membahas ini ya. Nah, penutup dari saya, Bapak dan Ibu, sebelum kita beralih gitu ya, saya suka sekali dengan quotes ini gitu ya. COVID-19 begitu banyak restriction, mungkin kita menghambat kita untuk tidak bisa terbang, bahkan tidak bisa lari, tidak bisa berjalan ya. Tapi if you cannot walk, then crawl. Ya. Yang penting apa? Whatever you do, you have to keep moving forward. Ya, harus agile, ya, agility, ya, keep moving forward. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali, matur suwun. Ya, maraming salamat dalam bahasa Filipin. Saya kembalikan ke Mbak Dia. Thank you. Oke, thank you so much, Pak Suwandi. Boleh dong kita kasih applause dong buat Pak Suwandi. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.